Sidang lanjutan korupsi timah yang menjerat bos smelter swasta CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin sore. Dalam sidang beragendakan mendengarkan pendapat ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Kuasa hukum Tamron meyakini jika kliennya tidak bersalah lantaran adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan korupsi timah yang menjerat bos smelter swasta CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Aon. Sidang yang digelar pada Senin sore dengan beragendakan mendengarkan 4 pendapat ahli dari Jaksa Penuntut Umum, 2 diantaranya yakni ahli hukum administrasi negara, Weriawan Chandra, dan ahli terkait dengan hukum bisnis, Profesor Dr. Nidjo Pramono. Kedua ahli menegaskan bahwa lembaga yang berwenang menghitung dan menentukan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Usai mendengarkan pendapat para ahli, kuasa hukum Tamron Andi Inovina Baban meyakini jika kliennya tak bersalah, lantaran adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyelidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung. Menurutnya, fakta baru yang ditemukan oleh pihaknya berkaitan dengan mekanisme audit dan penentuan kerugian negara dalam kasus tersebut. Dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 dijelaskan dengan jelas bahwa yang berhak menentukan adanya kerugian negara adalah BPK. Sementara BPKP seharusnya hanya berfungsi untuk audit internal. Dengan terungkapnya fakta baru, tim kuasa hukum berharap agar kasus ini dapat berjalan lebih transparan dan adil. Kita optimis Pak. Tadi ahli dari administrasi negara tadi juga menjelaskan bahwa ada langkah-langkah yang tidak serta-merta bisa seseorang itu dijadikan tersangka atau dinyatakan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Ada prosedur yang mendahuluinya yang menurut kami itu tidak terpenuhi. Itu berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara tentang kewenangan untuk melakukan audit. Banyak sekali tadi ya terungkap fakta bahwa di dalam penyidikan dan selanjutnya penuntutan ini prosedur yang tidak berkesesuaian itu banyak sekali. Jadi kami masih tetap berkeyakinan klien kami sepatutnya dinyatakan tidak bersalah. Kasus tata niaga timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara dengan melibatkan sejumlah pihak. Dari situ, sejumlah pihak diduga memainkan peran penting dalam pengaturan harga dan pasokan timah. Namun, proses hukum yang berjalan sempat menuai kritik karena dianggap mengabaikan banyak prosedur hukum yang seharusnya dilalui. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV.